Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertahun-tahun menikah, Ibrahim alaihi salam dengan Siti Sarah, Allah menakdirkannya tidak punya anak bertahun-tahun. Kemudian Siti Sarah mengusulkan kepada suaminya, "Bang, Anda kan nabi dan rasul, perlu ada ahli waris, perlu ada yang meneruskan perjuanganmu sebagai nabi. Saya tidak bisa memberikanmu keturunan, silahkan kau kawin lagi." Allahu Akbar. Perempuan seperti ini sudah tidak ada. Mak bene si kau memang, kau menikah lagi supaya kau punya anak. Ibrahim alaihissalam berkata, "Saya tidak mau. Kalau takdirku seperti ini, saya ikhlas menerimanya." Didesak-desak terus, "Kau menikah lagi agar kau punya turunan." Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya baiklah kalau begitu. Siapa yang saya nikahi?" Siti Sarah berkata, "Tidak usah cari yang jauh-jauh. Ini saja pembantu tak, namanya Siti Hajar." Menikah. Sebelum menikah, pada saat belum punya anak, itu Ibrahim alaihissalam berkurban. Apa yang dikurbankan? 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 25 miliar. Semua orang mengaguminya, semua orang memujinya. Kata Ibrahim, "Luar biasa kau Ibrahim. 1000 domba, 300 sapi, 100 onta. Luar biasa banyaknya ini pengorbananmu kepada Allah." Ibrahim dipuji, datang penyakit kepujiannya. Semua manusia kan senang dipuji. "Wih, makin muda kau, padahal kita makin tua, tapi kita senang." Ibrahim pun kena. Ketika dipuji, keluar mulutnya, lepas kontrol. Wah, tidak seberapa ini, 25 miliar, kecil ini. Andai saja ada anakku saya potong kalau Allah minta. Ini binatang, tidak ada apa-apanya. Kalau Allah minta, anakku saya kasih kalau ada anakku. Ya begini kan manusia biasa banyak ngomongnya kalau belum dikasih. Nanti kalau saya anggota DPR, datang kau ke rumah. Ada masalahmu saya bantu kau. Begitu jadi anggota DPR, tidak pernah kalau terbuka pintu rumahnya. Nanti kalau saya kaya, ada mobilku, Ustaz, tenang kau Ustaz. Saya bawa kau pergi ceramah. Begitu ada mobilnya, nak kelakson jaki saja, lewat, tidak singgah-singgah. Andai saja ada anakku ku potong. Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Berlalu, menikah dengan Siti Hajar, hamil Siti Hajar, lahir anaknya, memberi nama Ismail. Inilah keturunan kita orang Islam. Siti Sarah dengan Ibrahim alaihissalam lahir pula anaknya, lahir Ishak. Inilah keturunan orang Yahudi. Nah, setelah usia Ismail alaihissalam, dalam Al-Quran tidak dijelaskan berapa jumlah umurnya. Al-Quran hanya mengatakan sudah pandai disuruh dan bisa membantu bapaknya. Kira-kira ulama menafsirkannya kira-kira 14-13 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Ibrahim, kau pernah berjanji kalau ada anakku saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Satu lagi, kalau anak 9 disuruh potong, kita cari yang paling nakal. Potong anakmu, cari itu yang bajingan, potong saja itu. Ini satu dan lama ditunggu, disuruh potong. Ibrahim berpikir, maka tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah malam mimpi lagi. "Gere ya anakmu, pura kau mak janji." Kalau bahasa Bugisnya, potong itu anakmu, kau sudah janji. Bangun Ibrahim. Ini bukan mimpi, ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah
Dia kasih tahu istrinya, Hajar, mandi kau itu anakku baik-baik, kasih pakai baju baru, sisir rambutnya bagus-bagus, saya mau bawa pergi jalan-jalan. Baik, maka dibawalah anaknya, dipanggil Ismail. Nak, kalau semalam saya diperintah Allah memotongmu, menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak tak ditanya itu, nah suruh kak potong ke Tuhan, bagaimana menurutmu? Anak tak pintar pak, apa jawabannya? Jangan saya pak, nenekku mau yang sudah tua. Itu jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Itu jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Tapi apa jawaban Ismail alaihissalam? Nah, saya disuruh potong kamu, menurutmu bagaimana? Apa jawaban Ismail alaihissalam? Laksanakan pak, jangan ragu. Cuma sebelum bapak potong saya, ada beberapa permintaanku. Satu, tolong tutup matanya Abah. Kenapa? Karena kalau kita lihat pasti kita tidak mampu dan tidak tega. Dua, tolong ikat tanganku dan kakiku. Supaya apa? Saya tidak meronta-ronta kesakitan. Tiga, tolong baju yang saya pakai jangan disentuh darah. Supaya ibuku ketika melihat dia tidak ingat saya. Dan yang keempat, kalau saya sudah wafat, jangan ada lewat anak-anak seumurku depan rumah supaya ibuku tidak mengenangku lagi. Baik, jalanlah dua manusia ini. Ibrahim dia bawa anaknya Ismail alaihissalam menunaikan janjinya tanggal 10 Zulhijjah. Maka kita sekarang tanggal 10 Zulhijjah disebut hari An-Nahar atau hari melaksanakan janji. Jalan. Ketika dua manusia ini jalan, datang setan. Ibrahim, mau kopi mana? Kau lihat itu anakmu. Lucunya, lama kau tunggu, masa kau mau potong? Sadar kau Ibrahim. Ibrahim ambil batu, dia lempar, ishab, yalah, pergi kau setan. Jangankan anakku, diriku juga saya potong kalau perintah Allah. Pergi kau. Lempar. Setan lari. Sampai kota baru, balik lagi. Dia goda. Gagal menggoda Ibrahim, dia datang ke istrinya. Hajar, kau tahu enggak mau dibawa kemana anakmu? Mau jalan-jalan. Bohong, dia bohongi kau suamimu. Dia mau potong. Ah, masa bisa? Kenapa bisa? Katanya perintah Tuhannya. Siti Hajar berkata, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Lempar lagi setan. Lemparan kedua. Putus asa setan? Tidak. Dia datangi lagi anaknya. Ismail, kau tahu mau dibawa kemana bapakmu? Setan masih mau bicara, langsung dilempar kena mata kanannya. Inilah sejarahnya melempar 3 jumroh kalau kita pergi menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Begitu sampai di tempat penyembelihan, dipotong anaknya, tidak mempan. Nagere anaknya, tidak mempan. Loh, keras sekali nih kulitnya. Ismail berkata, barangkali tumpul pak. Dia hantamkan ke batu, 1 kali hantam, hancur batunya. Lalu Ismail berkata, ulangi pak. Sebelum diulang, lepaskan ikatan tanganku, lepaskan ikatan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas dan tidak tulus. Lepaskan ikatanku. Dilepas. Begitu mau disembelih kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil malaikat Jibril. Jibril, kau lihat itu hambaku. Kau lihat itu hambaku, perintahnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memuji dua manusia ini dengan membesarkan. Malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, lalu Ismail alaihissalam melanjutkannya, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sejarah takbir kalau bapak takbiran hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail. Nah, setelah itu Allah perintahkan Jibril, kau ganti lehernya Ismail dengan leher onta atau domba. Disembeli, selesailah
Inilah uji coba keimanan Ibrahim alaihissalam, yang beberapa hari lagi yang akan datang kita juga akan diuji kemampuan kita, diuji iman kita. Mau jako itu kurban. Alhamdulillah Pak, Allah tidak minta potong anak, Allah cuma minta potong kok kambing. Di jalan sekitar, saya tidak bisa beli kambing Ustaz. Kau tidak bisa beli kambing, tapi rokok, pulsa kau bisa beli. Kambing 1,5 juta. Kumpul itu pembeli pulsamu, kumpul itu pembeli rokokmu, bisa 1 ekor sapi kamu beli. Jadi saudara-saudaraku perokok dan pembangkit pulsa data, hati-hati kok. Mengaku beriman tapi kau tidak berkurban, siapa yang ngakui kau beriman? Maka kurbankan. Idul Kurban, ibadah haji sangat erat dengan kaitannya pengorbanan kita. Korban apa? Mari korbankan waktu. Allah minta korbankan waktumu ketika hari Jumat. Tinggalkan tambangmu, tinggalkan kebunmu, tinggalkan niagamu. Kau datang berkurban. Saya cuma minta kurban waktuku sedikit 10 menit. Kalian yang punya harta, kurbankan. Dan berkurbannya jangan cari sapi yang sakit. Syaratnya sehat, cukup umur, tidak cacat. Biasanya kita kan, sudahlah, daripada hilang saja potong nih. Itu tidak ikhlas. Mari saudaraku, sambut Idul Kurban. Sebelum waktu habis, sapi 1 ekor, mari. Bapak mampu patungan beli motor, mampu patungan beli mobil, mampu menyicil. Tapi kenapa kurban kita tidak mampu? Itu karena setan berhasil menggoda kita. Begitu bapak mau beli sapi, datang istri. Sok kaya kamu. Itu tadi Siti Hajar digodakan sama iblis. Suaminya mau berkurban, datang istrinya. Sok kaya. Apa kau mau beli sapi? Sudahlah, jangan kau beli sapi. Belikan itu motor anakmu dia pakai kuliah. Setan. Orang tua berhasil menyelamatkan dirinya dari godaan setan. Anak lagi masuk. Apa Pak? Tidak usahlah beli sapi. Sudahlah, belikan saja saya ini laptop supaya saya bisa pakai. Itu semua godaan setan. Maka belajar dari kisah sederhana yang kita sering dengar ini. Hampir tiap tahun kita dengar sisi cerita kurban ini. Tapi kenapa belum mampu kita berkurban? Tapi saudaraku, anggaplah memang kita tidak mampu. Handphone kita tidak punya, motor pun tidak punya. Jangan kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena Nabi telah mengorbankan kita bagi umatnya semua. Yang jadi masalah dan disindir dalam ceramah ini adalah mereka yang sudah mampu tapi tidak mau berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita lahir dan batin. Memberikan kemampuan kita fisik, iman dan keyakinan supaya hari-hari yang akan datang sebelum masuk Idul Kurban kita sudah minimal punya sapi untuk kita korbankan. Sapi dagingnya, darahnya tidak sampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai? Iman kita yang mau berkurban, bersusah payah mengumpulkan harta untuk mengikuti perintah agama Allah. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izaisil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.